teman-teman, yang tidak teman tidak hai. Semua teman, semua sahabat, semua saudaraku, salam silaturahmi. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Agung Mayun Purnama, AMP Info Channel. Kali ini saya ingin menyampaikan Bali bersih, lingkungan bersih dengan gerakan Bali bersih sampah. Gerakan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat untuk memilah sampah organik, anorganik maupun residu, sehingga lingkungan bersih, semua Pulau Dewata ini akan bersih dari sampah. Bagaimana gerakan ini? Saksikan terus di AMP Info Channel. Pulau Bali adalah suatu daerah tujuan wisata dunia. Maka dari itu, selain masyarakatnya harus ramah tamah, lingkungannya pun harus bersih dari segala sampah. Oleh karena itu, Gubernur Bali Bapak Iwayan Koster mencanangkan gerakan Bali bersih sampah dan sekaligus menginstruksikan seluruh bupati yang ada di Bali untuk bersama-sama melakukan gerakan bersih sampah. Ada Bindu mana? Ayo sini. Tolong siapin mic. Desa adat Cemenggon, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Oh, sini. 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 Nah, nih. Berderet. Ini contoh yang berhasil. Dan Titiang menyusun Pergub belajar dari beliau ini. Apa yang dilakukannya untuk ngurusin sampah di desanya. Titiang belajar dari presentasinya ini yang taruh nih. Titiang minta dia paparan di Jaya Sahabat. Titiang sebagai gubernur dengarkan baik-baik dari awal sampai akhir, baru bisa merumuskan Pergub 47 2019. Ternyata dulu Pak Akel ini ceramah di depan gubernur, coba kan bagus. Gubernur belajar dari kepala desa gitu loh, maksudnya gubernurnya belajar dari kepala desa karena beliau mengalami langsung dan mengerjakannya langsung tanpa suruhan, atas inisiatifnya sendiri, dan dia bisa pecahkan sendiri masalahnya. Begitu loh. Pak Mekel punggul dulu. Nah, ada mic-nya. Ini Desa Punggul ini desa yang pertama kali dikunjungi oleh istri saya Bu Putri tahun 2000 berapa itu ya. Terus saya beli, ada bagus di Punggul, di tiru tuh beli katanya itu. Ya kayak udah. Saya panggil Pak bukannya. Kalau nggak tahu saya itu. Cerita Angker. Berapa kakak di desanya? Jumlah kakak sekarang 932 kakak, Pak. 932 kakak. 932 kakak. Berapa volume sampahnya? Volume sampah setiap harinya kurang lebih 2,5 ton, Pak. 2,5 ton. Ya. Bagaimana mengelolanya? Rumah. Namanya Tong Edan. Iya. Edan. Ekonomis, dinamis, dan andal. Oh, Edan tuh Ekonomis, dinamis, dan andal. Oh, baru saya tahu itu. Ya, siapa? Tepuk tangan ini gitu. Gini loh kalau orang kreatif. Ya. Terus udah gitu. Kemudian untuk sampahnya di ada 3 jenis seperti. Iya, Pak. Termasuk residu lagi satu, Pak. Residu. Oh gitu. Oke, terus setelah itu untuk plastiknya pasti kami kumpulkan. Karena kami tidak punya sampah plastik yang cukup banyak. Oke. Karena akan dimanfaatkan untuk pembuatan souvenir maupun kerajinan yang lainnya. Modern panennya harus bongkar, Pak. Ada TPS 3M? Iya. Punya TPS 3M? Punya, Pak. Terus angkut-angkutnya organik sama non-organiknya gimana? Kalau untuk plastik kami angkutnya hari Selasa. Jadi bagi warga yang punya plastik, hari Selasa taruh di depan rumah. Oke. Kemudian tenaga kebersihan desa yang membantu ngantor sampai TPS 3R untuk selanjutnya diproses, Pak. Yang organik? Yang organik itu selain dimanfaatkan oleh warga, jika ada organik di lingkungan yang tidak diambil oleh
rumah tangga, karena itu ada di luar rumah tangga, itu diambil kebersihan desa juga diproses di TPS 3R Pak. Jadi apa dia? Jadikan pupuk Pak, kompos juga Pak. Terus dibawa kemana pupuknya? Untuk tanaman di sekitar tanaman pekarangan, termasuk di lahan-lahan desa Pak. Yang Gratis apa dijual? Kita semua belum ada yang jual Pak. Nggak ada yang jual? Karena kami kekurangan pupuk juga Pak. Biaya operasional dari mana? Dari operasional kebersihan pemerintah desa Pak. Pemerintah desa? Ya. Masuk ke APBD desa? APBDes Pak, itu Pak. Sumber anggarannya dari mana? Sumbernya dari penyisian pajak daerah yang dibantu oleh Bapak Bupati Badung, yang diawali waktu oleh Bapak Wakil Gubernur yang hadir sekarang Pak. Ya. Sumber lain ada? Sumber lain di luar itu ada? Untuk prosesnya yang jelas, karena tahapan itu sumber Sampah mengotori desa lain itu diangkat dari desa Punggul yang kita buat. Karena sampah di desanya harus selesai dikelola di desanya sendiri, tidak boleh dibuang ke tempat lain, dan desa lain tidak boleh membuang sampah, nitip sampah ke desanya dia. Itu bagus sekali, sempat saya wawancara secara khusus di desa. Makasih Pak Makal. Terima kasih Pak. Yang berikut nih, Makal Desa Taro. Oh, sekarang lebih cerah dari waktu 5 tahun lalu ya. Cukup banyak Pak, 10.992 jiwa Pak. Wah banyak ini. Kakaknya Pak, 2.252 kakak Pak. 2.252 kakak, 52 kakak ya. Oke, terus volume sampahnya? Volume sampahnya cukup banyak. Mungkin kami ini hasil dari kerjasama kami dengan MPH, karena mereka yang mendata sampah per hari masuk, bahkan sampai 5 tahun pun didata berapa sih volume sampah yang bisa dikelola organik sama anorganik, dan sisanya kami bawa ke TPA Temesi. Karena perdas kami dan Awik dan Perarab Desa Adat dilarang membakar sampah plastik Pak di Desa Karuya Pak. Tapi dibawa ke TPA berapa persen? Ya sekitar sekarang 30% Pak. Oh banyak dong. Ya. Ya, karena khususnya kami ingin buat mesin Pak, tapi kapasitasnya kecil Pak, mesin pyrolysis yang bisa kami colokkan dengan listrik. Sampah itu khususnya plastik bisa cair Pak. Kami sudah coba, karena kapasitasnya kecil, kami kekurangan dana terus terang Pak. Karena sudah keluar dari cetakan itu bisa dipakai patung sapi, patung gajah, gantungan kunci. Sudah kami dicoba bisa Pak, tapi kapasitasnya mesin, kosnya terlalu tinggi, kami off-kan dulu Pak, karena terbentur dengan anggaran itu Pak. Oke. Terus pupuk organiknya dibawa kemana? Kami membuat suatu kebun ketahanan pangan dari tahun 2020, luasnya 3 hektar Pak. Oke. Ya. Semua dipakai di sana? Ya, komposnya kami bagikan juga ke masyarakat kakak miskin. Kami juga beri tanaman bibit dari kebun Puspa Aman yang ada di Desa Taru, dan sekarang dijadikan bonus wisata salah satu studi sekolah internasional Pak. Gratis? Ada paketnya Pak. Ada paketnya Pak. Maksudnya? Ada istilahnya, ada kontribusinya, karena kita butuh guiding dari desa wisatanya Pak. Berapa? Ya tergantung Pak, banyak kami memiliki paket. Totalnya berapa dapat? Ya, kalau masuk ke TPS 3R juga kami edukasi. Pertama mereka datang adalah kami ajak memilah sampah, memisahkan sampah, mana yang disebut sampah anorganik, sampah organik, dan sampah residu, agar anak-anak siswa tersebut bisa tahu. Dan setelah itu kami ajak buat kompos. Setelah itu kami aplikasikan ke kebun ketahanan pangan disebut dengan Puspa Aman yang ada di Gianyar, dan kami ajak tanam itu diisi tulisan langsung. Bahkan semua jenis tanaman sudah diisi barcode sesuai dengan jenis dan kegunaannya untuk tanam lubang hara Pak. Dapat duit dari situ? Ya dapat Pak. Berapa? Ya sekarang untuk desa wisatanya Astuhare bisa berjalan dengan baik. Ya. Nggak usah disebut Pak. Kenapa takut sebut aja? Khususnya untuk kami selaku perbekal juga sebagai kelompok sadar wisata, itu kami dapat juga salah satu menjadi narasumbernya setiap ada studi kooperatif, juga studi kunjungan, juga dari berbagai perbekal di Bali dan luar Bali, juga banyak yang hadir dari pendesaan sejebat Bali berkat Pergub 47 tahun 2000. Pertanyaan saya berapa dapat duit dari situ?
Dari jualan pupuk komposnya sama apa itu lu? Ya maksimal kami jual kalau sudah menjadi pupuk itu agak mahal. Kalau kompos saja murah Pak, sekitar 800 rupiah per kilo ya Pak. Kalau pupuk udah jadi Kalau pupuknya 2.000-an Pak per 2.000 kilo. per Ya. kilo. Ya. Artinya dapat lah. Ya dapatlah kami dengan adanya TPS3R dana desa tidak dibebani lagi Pak, karena kami bebankan masyarakat Oh, juga. jadi ada TPS ya? Ya Lahannya dari mana? dananya kami Lahan. lahannya kolaborasi dengan desa adat. Oke. Bahkan lahan itu kami kasih juga subsidi dari pengelolaan sampah tersebut. Berapa Kami, ton bisa diolah di TPS ya? ya kalau perharinya cukup banyak, sampah sampai 5 truk sampai 6 truk masuk Pak. Berapa ton dia? Ya hampir ada ya sampai 3 sampai 5 ton per hari Pak. 3 sampai 5 ton per hari. Dapat dukungan biaya dari mana? Kami berkolaborasi dengan desa adat karena kami rapat koordinasi dengan desa adat karena kami didukung Ya. oleh kakak. Kami wajibkan kakak itu bayar 10.000 per kakak. Nanti sesuai dengan kewenangan adat, sesuai dengan isi perarab nikah, setiap adat berhak pemerintah bercalang, ada ibu BKK, ada karang turuna, ada sukaruna memungut iuran tersebut. Nanti setiap kakak di masing banjar itu dipotong 1.000 untuk ongkos pungut dan 9.000 itu disetor ke BUMDes Pak untuk operasional pengelolaan TPS3R karena kami butuhkan per bulan nikah